Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas pertemuan 13. Di sini ada nama-nama kelompok kami, saya sendiri Indah Sasi Rizky, ada Sania Fihani Siagian dan Intan Julita. Di sini saya akan membahas pokok masalah, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, penutup, dan saran. Ini saya akan menjelaskan pendahuluan. Di era kemajuan seperti saat ini, semua aktivitas kita dituntut untuk serba cepat dan tepat. Salah satu fasilitas yang ada yang bisa kita gunakan untuk mendukung semua aktivitas kita adalah dengan memanfaatkan jaringan internet, di mana kita bisa mempergunakan fasilitas internet tersebut yang berujung pada dua hal yang nantinya itu menjadi positif dan bisa juga menjadi negatif. Fasilitas jaringan internet akan menjadi negatif dan bisa juga dibilang sebagai tindakan kejahatan apabila yang menyalahgunakan data-data dari internet tersebut. Kejahatan dalam dunia jaringan internet bisa disebut dengan istilah cybercrime. Dari sebagian bahasa cybercrime berasal dari kata-kata cyber yang artinya dunia maya atau internet dan kata crime yang berarti kejahatan. Jadi pengertian dari cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia internet atau dunia maya. Cybercrime juga bisa didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi kecanggihan komputer sebagai kejahatan utama, khususnya jaringan internet, karena adanya sebuah tindakan kriminal di dunia maya yang bisa merugikan orang lain. Maka sudah seharusnya dibuat sebuah undang-undang tentang etika tata cara yang harus dipatuhi dalam menggunakan jaringan internet. Undang-undang atau peraturan tersebut bisa kita sebut dengan istilah cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Di Indonesia sendiri dibuat sebuah undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE, yang merupakan ketentuan berlakunya untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang disebut, baik yang berada di dalam wilayah Indonesia ataupun yang ada di luar wilayah Indonesia. Undang-undang ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media baik transaksi maupun manfaat informasi. Maksud dan tujuan makalah ini dibuat untuk memenuhi wawasan tentang illegal counter dan sebagai pemenuhan tugas profesi teknologi informasi dan komunikasi pada semester 6 ini. Did you know? Pengertian illegal content adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan merugikan pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Contoh kasus. Salah satu contoh kasus illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi atau cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Cyberporn telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mengatasi laju cyberporn di Indonesia, di antaranya 1. Pasal 281 sampai 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP melarang pornografi dalam bentuk apapun. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Contoh lain, pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia
warga negara asing maupun badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Peristiwa perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur 1. Illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti secara pribadi. Yang kedua, dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksud bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan. Analisis, solusi, dan contoh kasus. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content baik perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Solusi pencegahan cybercrime illegal content sebagai berikut. 1. Tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat mungkin untuk orang lain dapat akses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan konvensi internasional yang terkait dalam kejahatan tersebut. Selanjutnya, meningkatkan sistem pengaman jaringan komputer nasional sesuai standar internasional dan meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan. Terakhir, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Selanjutnya ada penutup kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah Cybercrime Illegal Content adalah sebagai berikut. Yang pertama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Yang kedua, jenis cybercrime ada 7 macam, yaitu unauthorized access to computer system and service, illegal content, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage, extortion, offense, intellectual property, dan yang terakhir adalah infringement of privacy. Ketiga, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional besertakan acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
terakhir, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Sarannya, adapun beberapa saran yang penyusun sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang undang-undang IT sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Yang kedua, lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan ilegal konten. Yang terakhir, internet sehat untuk Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.